Case Rinjani ini, Pak, Bapak-bapak, teman-teman juga, Rinjani ini human error, bukan masalah. Jadi dari Juliana ini jalan sendiri tanpa guide di letter E itu. Letter E itu memang sangat berbahaya. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan setelah dia jatuh, Pak. Oke, kita lanjut ke Pak Tifatul. Pak Tifatul Baik, sendiri. terima kasih. Jangan Pak lupa Ketua. pantunnya Pak. Pantun berbahaya sekarang, Pak. Nggak usah berat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Saleh Daulay sudah memperhatikan dapil kita itu kemarin. Terima kasih. Teman-teman semua dan Bu Menteri serta jajarannya ya. Ini masalah anggaran ini penting kalau menurut saya. Jadi jajaran Kemenpar juga mesti memahami semuanya bahwa APBN itulah trigger untuk mencapai PDB. Jadi dia adalah trigger. Jadi dia memang harus dibelanjakan supaya bergerak ekonomi di bawah itu. Bukan berarti kalau satu kementerian bisa nahan anggaran di atas itu bagus, enggak. Oke, trigger. Jadi kalau APBN kita sekitar 3.600 triliun, maka rumus PDB itu multiply by 5. Jadi 18.000 triliun. Nah, dunia global melihat size PDB kita itu akan menciptakan trust. Disitulah mereka mau kerjasama, disitulah dia mau memberikan investasi dan seterusnya. Pengaruhnya ke situ. Jadi untuk bulan Juli ini mestinya paling enggak 40% lah, atau bisa lebih gitu. Ya, memang kemarin ada masalah blokir dan sebagainya, Bu ya. Jadi tolong teman-teman di Kemenpar ini memperhatikan ini, karena ini berefek kepada hubungan kita dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah masalah ini Bu, Danau Toba ini juga. Jadi saya menanyakan juga, adakah target waktu revalidasi dengan Uniscoin? Ya, semacam peta jalan singkat lah itu ya. Jadi sampai kapan itu bisa direvalidasi? Karena itu kayaknya ada misinfo atau kurang lengkapnya informasi dari kita. Yang kedua, bagaimana bentuk koordinasi dengan Pemda dan masyarakat setempat, ya, dengan Kemenpar itu seperti apa? Dan yang terakhir tadi sebetulnya saya nggak terlalu ingin juga mengomentari, tapi case Rinjani ini, Pak, Bapak-bapak, teman-teman juga, Rinjani ini human error, bukan masalah. Kalau kita lihat ya, saya juga pendaki gunung sih ya. Jadi dari Juliana ini jalan sendiri tanpa guide di letter E itu. Letter E itu memang sangat berbahaya. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan setelah dia jatuh, Pak. Karena kepalanya yang hasil otopsi, kepalanya tetap bentur. Jadi dia langsung pingsan. Memang ininya masih menyala, senternya. Jadi trek Rinjani itu kalau mulai dari Pelawangan Sembalun ke Summit itu memang sangat berbahaya. Nah itu tidak bisa orang amatiran atau tanpa guide. Itu kepleset sedikit ya. Dulu juga pernah beberapa kasus. Ya. Jadi kalau menurut saya Bu Menteri dari Kemenpar ini memang lebih bagus tempohari juga PR-nya. Jadi penjelasan masalah itu yang rasional, yang bisa diterima. Gitu. PR-nya lebih sebetulnya. Jadi misalnya gini, ya ini tidak bisa kita, misalnya tim rescue itu mesti ada memang. Tapi Mas Bambang Haryanto tadi menyebutkan, halo Mas Bambang, itu bukan posko Pak, itu pos. Nggak ada pokoknya. Jadi pos itu pondok aja Pak, pondok untuk istirahat. Kalau posko itu ada komandonya, ada walkie-talkie. Ini Jawa ini udah termasuk bagus lah ada. Kalau saya ke Sumatera jalan sendiri aja sampai ke atas nggak ada Pak. Ada macan segala di Gunung Dempo tuh. Nggak ada itu macannya kasih titit ini ada di sini. Gitu kan. Di Pulau Jawa ini lumayan. Soal orang yang terjadi suatu
musibah. Itu lebih banyak human error sebetulnya. Karena misalnya dia belum siap atau tiba-tiba mendadak atau ikut-ikutan. Nggak usah jauh-jauh ke Rinjani lah, di Pondok Gede, di Gunung Gede ini beberapa meninggal Pak karena hipotermia. Dia nggak bawa perlengkapan yang cukup. Kita tuh bukannya ya, ketika kita kecapean Pak, itu suhu tubuh kita turun Pak. Nah ketika suhu tubuh turun itu tidak pada ada makanan, kurang asupan, itu yang menyebabkan hipotermia atau ngaco-ngaco gitu ya. Jadi untuk ini saya perhatikan juga Rinjani ini Bu Menteri, PNBP-nya itu setahun itu mencapai 22,5 miliar PNBR ini. Jadi maksud saya yang ini tidak dibawa ke atas semua seperti Bu Ratmawati tadi. Nah untuk tim rescue itu disiapkan paling nggak peralatannya gitu ya. Memang saya setuju dengan Pak Samuel agak lambat 4 hari Pak baru diangkat Pak. Walaupun kondisi korban sudah tidak bergerak sebetulnya karena hasil autopsi adalah benturan di kepala dan batu dan itu memang fatal ya. Dan jurang di letter E itu memang luar biasa ya. Jadi dulu pun hampir meninggal orang Irlandia itu. Jadi sekali lagi tentang ini PR-nya mungkin dari ini disiapkan dan mungkin saja insiden beberapa kali terjadi apalagi gunung kita. Ini bagus nih masih diawasi. Saya di Sumatera, saya pernah ke gunung Kinabalu di Malaysia itu. Itu lengkap. Kita bayar Rp1.000. Rp1.000 itu kurang lebih waktu itu 3,5 juta. Tapi di atas dikasih makan. Terus trek-treknya itu semuanya jelas walaupun tajam-tajam ya. Bagi mereka itu industri dan dibatasi memang sehari itu hanya naik 150 dan turun 150 orang pendaki. Jadi hanya 300 yang berada di yang naik dan yang turun. Kalau kita ini kan nggak ada batasannya. Kayak Malaysia datang semau-maunya, bule lagi apa. Jadi sekarang tuh kadang-kadang kayak pasar gitu ya. Itu mungkin perlu ditinjau juga. Itu saja Pak Ketua. Sekian. Ya, Sri Mulyani penyanyi hatiku sedih, cukup segini dan terima kasih. Assalamualaikum.